Hari ini kita akan bahas tentang nafsu lagi. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Guys, sebelum kita masuk ke topik ini agak lompat ya. Kenapa semua orang yang ketemu aku di Semarang, semua menganggap aku itu tidak tinggal di Semarang? Itu suatu hal yang aneh. Udah jelas-jelas aku tinggalnya di Semarang. Udah dari Brojol aku di Semarang. Mereka semua menganggap aku tinggal kalau nggak di Jakarta, di Bali. Kan tak aminin ya kalau kayak gitu. Di Jakarta nggak. Kalau di Bali tak aminin, di Jakarta nggak. Takut aku. Kita bahas tentang nafsu ya. Perbedaan nafsu cewek sama cowok. Kenapa kok cowok lebih kelihatan? Katanya cewek lebih gampang dipendem. Kalian pernah dengar nggak sih kalau cowok itu nafsu itu bisa kayak langsung kelihatan gitu dan cepet. Mungkin terangsangnya dikit doang bisa langsung on gitu ya. Sedangkan cewek itu enggak. Bahkan kita nggak tahu dia terangsang atau enggak, dia pengen atau enggak karena nggak kelihatan, karena pintar banget nyembunyiinnya. Ya kan? Itu alasannya kenapa, ada faktor apa aja di balik itu, mari kita kupas tuntas. Cowok cepet on karena faktor biologis. Apakah betul? Kita coba sedikit ilmiah ya. Di cowok itu kan lebih banyak hormon testosteronnya. Nah, testosteron ini itu kayak bensin di motor gitu. Jadi testosteron tuh bahan bakarnya, sedangkan di cowok itu banyak. Itu kenapa dia lebih mudah terangsang, apalagi dia makhluk visual. Bahkan ada penelitian yang bilang cowok itu bisa mikirin tentang seks atau terangsang itu setiap 7 detik sekali. Mau diar. Nomor 2, cowok itu makhluk visual dan cewek makhluk emosional. Penjelasannya gini teman-teman. Ada penelitian yang pernah diadain di Indonesia, di Jawa, di Pulau Jawa, bahwa jadi di dalam satu kelas itu akan dikasih kertas. Jadi cewek dan cowok di dalam satu kelas itu disuruh menuliskan cerita tentang imajinasi kayak kamu akan nge-seks sama dia, kamu akan enak-enak sama dia, kamu ketemunya di mana, gimana alur ceritanya, orangnya harus kamu visualisasikan kayak gimana. Rata-rata hasil dari itu penelitiannya, cowok itu memvisualisasikan hal-hal yang sudah pernah dia temui, kayak tempatnya yang sudah familiar kan, di sekolah atau di kampus atau mungkin di rumah, di tangga, di tempat-tempat yang sudah pernah mereka kunjungi. Dan wanita yang divisualisasikan di sana adalah wanita-wanita yang sudah pernah mereka lihat, pegawai di TU, dosen, orang yang pernah dia temui di perjalanan atau mahasiswa lain dan sebagainya. Pokoknya orang yang sudah pernah dia temui. Sedangkan hasil akhir dari para wanita adalah hal-hal yang bahkan kebanyakan belum pernah mereka temui dan belum pernah kejadian di mereka, tapi mereka bisa memvisualisasikan dengan sempurna. Itu kenapa cowok itu harus lihat dulu akhirnya terangsang, kalau cewek itu harus disentuh dulu emosionalnya baru dia bahan bakarnya bagus gitu. Itu gambaran yang simple. Poin yang ketiga adalah nafsu cewek itu tersembunyi. Sebenarnya secara biologis aja kemaluan wanita aja ada di dalam gitu ya, maksudnya nggak kelihatan. Kalau mereka tegang sebenarnya bisa sama-sama tegang, tapi kalau cowok itu kan karena kelaminnya ada di luar, dia kalau tegang kelihatan, kalau cewek enggak. Tapi kalau kita buka baru kelihatan tuh, oh ini tegang, oh ini enggak. Tapi kan kita nggak akan kelihatan dan nggak kelihatan dari luar juga kalau dia pakai celana. Kalau dia tutup gini juga nggak akan kelihatan, tapi beda dengan laki-laki. Padahal cewek kalau misalnya situasinya tepat, emosinya kena, dia juga nggak kalah ganas daripada laki-laki. Banyak studi yang menunjukkan kalau cewek emosinya udah kena, foreplaynya nyaman, dia suasananya juga enak. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi cewek itu onnya lama atau enggak. Beda sama cowok. Kalau cowok mah logikanya gini, banyak lonte-lonte atau LC yang mukanya ya udahlah kreseki wae, tapi cowok tetap oke-oke aja, tetap bisa keluar. Sedangkan cewek enggak, harus disentuh di bagian-bagian tertentu sampai dijadiin lagu sama Ahmad Dhani. Bener nggak? Poin keempat, fakta perbedaan orgasme pada laki-laki dan perempuan. Aku sering bilang kalau laki-laki itu dia cepet banget naik, cepet banget turun. Tapi beda dengan cewek. Kalau cewek itu lama naiknya, tapi kalau udah naik susah turun. Dan cowok itu rata-rata selesai bisa hanya dalam waktu 5-7 menit. Sedangkan cewek itu selesai di dalam waktu 13-20 menit. Itu kenapa pasangan-pasangan harus tahu fakta ini biar kalian nggak frustasi tentang menghadapi nafsu cewek dan nafsu cowok. Kesimpulan yang nggak ada kesimpulannya teman-teman. Cowok itu mudah banget terangsang karena bahan bakarnya banyak. Testosteron ini sebagai bahan bakarnya. Terus kalau nafsu enggaknya, mereka sama-sama, cewek sama cowok sama-sama, cuman cewek itu prosesnya lebih rumit, syaratnya lebih banyak daripada cowok. Dan cewek itu butuh koneksi emosional daripada cowok. Kalau cowok nggak terlalu butuh, cowok lebih ke visual aja. Itu kenapa LC bisa raine kreseki wae, yang penting celup-celup selesai. Kalau cewek nggak bisa, dia lebih ke emosionalnya. Bahkan
muka kayaknya kesekian, tapi kalau emosionalnya udah kepegang ya udah aja gitu. Dan ada perbedaan kayak tadi, kalau cowok bisa 5-7 menit dan ngerangsangnya mudah naik mudah turun, kalau cewek agak susah naiknya tapi nggak turun-turun. Nah, kalian pasangan tuh harus nemu titik tengahnya biar kalian nggak frustasi menghadapi ini. Semoga tips ini membantu. See you on the next video.